PCR adalah alat yang biasa digunakan di laboratorium penelitian medis dan biologi. Hal ini digunakan pada tahap awal pengolahan DNA untuk sekuensi atau penentuan urutan DNA, untuk mendeteksi ada atau tidak adanya gen, untuk membantu mengidentifikasi patogen selama infeksi, dan saat membuat profil DNA forensik dari sampel kecil DNA. Menggunakan metode PCR dapat meningkatkan jumlah urutan DNA ribuan bahkan jutaan kali dari jumlah semula, sekitar 106-107 kali. Setiap urutan basa nukleotida yang diamplifikasi akan menjadi 2 kali jumlahnya. Pada setiap siklus PCR akan diperoleh 2N kali banyak DNA target. Kunci utama pengembangan PCR adalah menemukan bagaimana cara amplifikasi hanya pada urutan DNA target dan meminimalkan amplifikasi urutan non-target. Metode PCR dapat dilakukan dengan menggunakan komponen dalam jumlah yang sangat sedikit, misalnya DNA cetakan, yang diperlukan hanya sekitar 5 mikrogram, oligonukleotida yang digunakan hanya sekitar 1 mm, dan reaksi ini biasa dilakukan dalam volume 50-100 mikroliter. DNA cetakan yang digunakan juga tidak perlu dimurnikan terlebih dahulu, sehingga metode PCR dapat digunakan untuk melipat gandakan suatu sekuens DNA dalam genom bakteri. Bahan. Ada 5 bahan inti yang diperlukan untuk menjalankan PCR. Yang pertama, template DNA yang akan disalin. Kedua, primer potongan pendek DNA yang melalui reaksi PCR yang dirancang untuk mengikat kedua sisi bagian dari DNA yang ingin disalin. Ketiga, basa DNA nukleotida, juga dikenal sebagai DNTP. Basa DNA A, C, G, dan T adalah bahan baku bangunan DNA dan diperlukan untuk membangun untai baru DNA. Yang keempat, enzim polimerase T untuk menambahkan dalam basa DNA baru. Yang kelima, larutan penyangga untuk memastikan kondisi yang tepat untuk berjalannya reaksi. PCR melibatkan proses pemanasan dan pendinginan yang disebut siklus termal yang dilakukan oleh mesin. Ada 3 tahap utama, yaitu yang pertama denaturasi, ketika template DNA untai ganda dipanaskan untuk memisahkan menjadi 2 untai tunggal. Yang kedua, annealing, ketika suhu diturunkan untuk mengaktifkan primer DNA untuk menempel ke DNA template. Yang ketiga, extending atau elongation, ketika suhu dinaikkan dan untai baru DNA dibuat oleh enzim polimerase T. Baik, selanjutnya simak animasi berikut agar kalian mudah memahaminya.
Nah, PCR ini itu digunakan untuk berbagai tujuan, misalnya untuk mendiagnosis suatu penyakit keturunan atau genetik, lalu mendeteksi keberadaan suatu penyakit penyebab seperti bakteri dan virus, lalu mempelajari evolusi manusia, forensik, dan lain sebagainya. Untuk manfaat dalam pemeriksaan polymerase chain reaction atau sering disingkat sebagai PCR adalah suatu teknik perbanyakan materi genetik baik DNA yang terdapat pada kebanyakan mikroorganisme penyebab penyakit maupun RNA yang terdapat pada virus tertentu seperti virus imunodefisiensi manusia atau HIV penyebab AIDS dan virus hepatitis C atau HCV penyebab hepatitis C. Karena kemampuan PCR untuk memperbanyak jumlah materi genetik sangat tinggi, maka PCR dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan materi genetik dengan jumlah sangat rendah dalam satu spesimen atau sampel. PCR terdiri atas beberapa siklus di mana pada setiap siklus terjadi penggandaan materi genetik, dan jika siklus ini dilakukan berulang-ulang, maka materi genetik yang diperoleh akan menjadi banyak sehingga mempermudahkan mendeteksi keberadaannya. Secara umum, PCR dilakukan sebanyak 25-35 kali siklus. PCR di bidang klinis yang pertama ada restriction fragment like polypomorphism. Pada prinsipnya, teknik ini dimanfaatkan untuk deteksi polypomorphism. Kedua, ada variable number of tandem repeat sequence dan CTR-PCR atau short tandem repeat. Teknik ini sering digunakan untuk tujuan forensik. Yang ketiga ada screening atau deteksi mutasi berbasis PCR. Dulu, screening atau deteksi ini dilakukan dengan PCR konvensional, misalnya dengan base scan untuk mendeteksi mutasi, atau amplification respiratory mutation system disebut juga dengan ARMS untuk mendeteksi poin mutasi melalui priming oligonukleotida kompetitif.